Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianita Purnamasari dengan NIM 171410107, kelas SI 6B, mata kuliah Enterprise Information System. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan ERP pada PT Indofood. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk merupakan produsen berbagai jenis makanan dan minuman yang bermarkas di Jakarta. Didirikan pada tahun 1990 oleh Sudono Salim dengan nama Pangan Jaya Inti Kusumo. Visi dari perusahaan ini yaitu perusahaan Total Food Solution, dan misinya yang pertama yaitu memberikan solusi atas kebutuhan pangan secara berkelanjutan. Kedua, senantiasa meningkatkan kompetensi karyawan, proses produksi, dan teknologi. Yang ketiga itu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang keempat, meningkatkan stakeholder value secara berkesinambungan. Definisi ERP. ERP sendiri merupakan sebuah sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan manufaktur maupun jasa yang berperan mengintegrasikan dan mengotomatisasikan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek-aspek operasi, produksi, maupun distribusi pada sebuah perusahaan. Mengapa diperlukan implementasi ERP di Indofood? Yang pertama yaitu Indofood Tbk adalah perusahaan dengan cakupan bisnis yang sangat luas. Yang kedua, karena perusahaan ini memproduksi berbagai jenis olahan pangan. Yang ketiga, aktivitas bisnisnya dilakukan dengan skala besar. Dan yang keempat, setiap divisi harus menyesuaikan rencana produk atau production plan sehingga dapat selalu tersedia segala jenis bumbu yang dibutuhkan oleh berbagai varian dari mie instan. Bagaimana implementasi sistem ERP di Indofood Tbk? Pertama, SAP R3 sebagai solusi ERP-nya. Yang kedua, SAP Advanced Planner and Optimizer sebagai solusi supply chain management. Yang ketiga, MySAP Business Intelligence dengan SAP Business Information Warehouse. Yang keempat, data SAP tersimpan dan diatur oleh IBM BD2 Database Management. Kelima, kriteria pemilihan platform ERP sistem di Indofood yaitu reliability, scalability, dan maintainability. Dan yang keenam itu dengan melihat kriteria itu, terpilihlah IBM iSeries sebagai platform hardware yang digunakan. iSeries memiliki kriteria keamanan, scalability, efisiensi biaya dalam mendukung SAP, membantu perusahaan Indofood memaksimalisasi nilai dari solusi SAP. Pertimbangan yang digunakan sebagai implementasi perusahaan PT Indofood. Yang pertama itu pertimbangan mengenai fitur, yang kedua teknologi, tiga sumber daya manusia, dan yang keempat itu infrastruktur. Pengertian SAP dan SAP R3. SAP sendiri merupakan salah satu software ERP yang terkemuka di dunia. Sekarang ini sedang banyak diimplementasikan oleh perusahaan-perusahaan Asia termasuk Indonesia. Dan SAP R3 itu sendiri merupakan perangkat lunak ERP yang diproduksi oleh SAP AG. SAP menyediakan semua solusi untuk semua fungsi dalam perusahaan. SAP yang sering dipakai yaitu FICO atau Financial Controlling, SD, Sales dan Distribution, MMPP, Material Management, Production Planning,
dan HR, Human Research. Implementasi SAP R3 dalam PT Indofood. Cakupan-cakupan implementasi ERP yang dilakukan pada PT Indofood yang pertama yaitu finansial. Finansial sendiri terdapat beberapa poin, yaitu financial accounting, controlling, investment management, treasury, enterprise controlling. Yang kedua yaitu logistic execution, sales and distribution, material management, plant maintenance, production planning and inventory control, quality management, project system, customer service. Dan yang ketiga itu human research, personal management, personal time management, payroll, training and event management, organization management, dan travel management. Manfaat implementasi ERP di Indofood. Yang pertama, iSeries telah berjalan dengan sangat baik dan memiliki kemampuan dasar dari OS 400. Oleh karena itu, merupakan pilihan logis bagi perusahaan untuk tetap mempertahankan teknologi dari IBM ini. Yang kedua, iSeries memberikan virtually trouble-free operation dan memberikan apapun yang dibutuhkan sesuai dengan kriteria yaitu scalability, reliability, dan maintainability. Yang ketiga, menyesuaikan minat konsumen. Menyesuaikan minat konsumen ini yaitu agar mendapatkan efisiensi produk yang luar biasa dan memaksimalkan pendapatan. Perusahaan harus lebih melihat keinginan konsumen sebaik mungkin di waktu yang akan mendatang. Dengan menggunakan solusi SAP, Indofood dapat menganalisis transaksi data secara mendetail untuk melihat perubahan pola yang terjadi dalam minat konsumen dan kemudian merespons secara efektif. Yang keempat yaitu distribusi informasi. Data yang disediakan oleh SAP R3 System dan SAP APU dapat digunakan untuk perencanaan produksi dan pengendalian persediaan di bagian operasional, manajemen menengah, dan tim eksekutif tidak perlu data transaksi yang mentah. Yang keempat, yang kelima, integrasi sistem hilir, yaitu dengan sistem ERP kelas dunia. Indofood telah memulai untuk perencanaan ke depan, bertujuan untuk memperluas operasinya sekaligus meningkatkan efisiensi media. Dan yang terakhir itu pengarsipan dokumen. Indofood melakukan penyederhanaan sistem pengarsipan dengan menggunakan IBM Content Manager Common Store untuk SAP. Software ini bertindak sebagai pengarsipan manajemen data terpadu dan solusi distribusi, mengintegrasikan dokumen SAP dan non-SAP ke arsip tunggal untuk memaksimalkan efisiensi sistem dan mengurangi biaya administrasi. Kesimpulannya yaitu, dalam implementasi di berbagai perusahaan Indonesia, ERP disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Dalam satu sisi, ada perusahaan yang mengutamakan fitur, dan di sisi lain teknologi tinggi menjadi pilihan utama. ERP sangat bermanfaat dalam aktivitas perusahaan termasuk Indofood. Implementasi SAP R3 dalam PT Indofood menunjang bagian finansial, logistik, dan human research. Dalam bagian finansial yaitu, kemungkinan manipulasi data sangat kecil, membuat user lebih hati-hati karena data yang dimasukkan ke ERP SAP hanya bisa sekali. Dan angka korupsi bisa ditekan. Untuk logistik, karena input data hanya dapat sekali, barang yang sudah diinput ke dalam sistem tidak bisa dirubah. Mendukung dan mengontrol pemeliharaan peralatan dan bangunan secara efektif, mengatur data perawatan, dan mengintegrasikan data komponen peralatan dengan aktivitas operasional yang sedang berjalan. Baiklah,
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.